Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Talk and Show bersama saya, Ahmad Fajri Nurrahim, yang akan menemani kalian untuk berbincang-bincang mengenai hiruk-pikuk kehidupan. Pada kali ini, saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Anissa Mutmainah. Hai Kak Anissa. Halo Kak, Oke. halo selamat datang. Hari ini saya akan menemani bincang-bincang di acara Talk and Show yang tentunya akan menarik sekali hari ini. Betul sekali Kak Anissa. Karena tema pembahasan pada hari ini yaitu bagaimana ekspresi dan emosi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Wah, pembahasan yang sangat menarik bukan? Ya, betul sekali Kak Ahmad, karena isu ini belakangan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas di Talk and Show yang tentunya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya. Betul sekali. Oke, kalau begitu kita langsung saja panggilkan narasumber-narasumber yang akan menemani kita pada hari ini. Narasumber yang pertama ada Anggita Nur Islami Dini dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Hai Kak Anggita. Halo, Hai. Oke. Untuk selanjutnya ada siapa lagi nih, Kak Nisa? Baik Kak Ahmad, selanjutnya narasumber yang kedua ada Kak Akmal Habib Nur Seha dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Kak Akmal. Halo, Nah, oke. Dan narasumber terakhir kita yang akan menemani kita pada hari ini yaitu ada Aliza Nur Muhammad dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Halo Kak Aliza. Halo, selamat siang. Siang. Oke. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, kita akan menyapa audiens terlebih dahulu. Oke. Mana nih audiens? Mana suaranya? Halo, saya Sila. Halo saya Asita. Anggun. Halo Anggi. Halo. Silakan Kak Anissa. Baik Kak Ahmad, sebelum mulai berbincang-bincang hari ini, saya akan mengingatkan kepada audiens untuk tetap menyalakan kameranya saat sesi pemaparan berlangsung dan mematikan mikrofonnya. Untuk sesi tanya jawab, nanti akan ada satu pertanyaan dari narasumber dan akan ada juga satu pertanyaan dari audiens. Oke, pasti nih teman-teman pasti udah nggak sabar kan nunggu acara puncak pada hari ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenal ekspresi dan emosi melalui komunikasi. Nah, kira-kira apa sih komunikasi, ekspresi dan emosi itu? Oke, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama. Kepada narasumber pertama, tempat dan waktu saya persilahkan. baik. Terima kasih moderator. Di sini saya Akmal akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang komunikasi ekspresi emosi yang lebih condongnya untuk mengenal ya. Komunikasi ekspresi emosi. Emosi ada beberapa. Yang pertama ada senang, marah, sedih, muak, takut, dan terkejut. Dan diantaranya punya ciri-ciri khas tertentu. Contohnya marah. Ialah marah, wajah memerah, kening berkerut, lubang hidung membesar, rahang mengantuk, dan gigi diperlihatkan saat orang dari 5 negara yang berbeda. Yang contohnya di negara Amerika Serikat, Brazil, Chili, Argentina, dan Jepang mempunyai yang hampir sama. Terus istilah muak. Rasa muak juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama, bibir atas tertarik kuat, kelopak mata tertutup sebagian, atau mata atau seluruh tubuh mencoba memalih menjauh dari objek yang mengganggu, sangat ekspresif untuk ekspresi yang menghina. Mengenal ekspresi emosi melalui komunikasi. Saat kita berkomunikasi dengan satu sama lain, kita bisa membedakan atau ekspresi kita sama emosi ketika kita sedang berkomunikasi. Saatnya kita
contohnya kita mendapat suatu hadiah dari teman sebaya saat kita berulang tahun. Kita bisa merespon dengan ekspresi emosi yang kita keluarkan. Kegembiraan, senang, dan yang kedua saat kita marah atau sedang kita berkonflik dengan satu teman kita bisa mengeluarkan ekspresi yang tadi saya sebutkan. Terus ada ahli psikologi mengulas orang Cina menggunakan novel-novel untuk menentukan bagaimana para penulis Cina melukiskan berbagai emosi manusia. Itu banyak perubahan tubuh dalam emosi. Misalnya, memerahnya wajah, gemetar, dan merinding. Menggambarkan gejala emosi yang sama antara karya fiksi Cina dan Barat. Yang menyampaikan emosi yang sangat berbeda antara karya fiksi Cina dan Barat, kutipan berikut ini, novel Cina pasti akan diinterpretasikan secara keliru oleh pembaca Amerika yang tidak mengenal kultur mereka. Jadi, sebelum kita mengenal Amerika dan Cina, kita pasti harus mengenalnya, mana orang Amerika dan mana Cina. Jadi, di samping ekspresi dasar emosi yang tampaknya universal, terdapat bentuk ekspresi yang konvensional secara bahasa emosi yang dikenali oleh orang lain dalam suatu kultur. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya pemaparan yang sudah diberikan oleh Kak Akmal tentang komunikasi, ekspresi, dan emosi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai judul aktif narasumber yang kedua, bagaimana lokalisasi otak mempengaruhi ekspresi dan emosi. Kita langsung saja kepada narasumber yang kedua, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, halo semuanya. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kita ke lokalisasi otak atau hubungannya lokalisasi otak dengan emosi. Bisa dilihat di gambar bahwa ini merupakan fungsi otak dari bagian otak kanan, fungsi bagian dari otak kiri. Bisa dilanjut saja. Next. Nah, mengenai ekspresi manusia, ini merupakan ekspresi manusia secara universal. Ekspresi emosional yang universal sangat spesifik dengan otak yang tadi sebelum slide yang ini. Dalam otak ada otak tertentu yang digunakan untuk mengekspresikan emosi tertentu. Kombinasi universalitas dan spesifitas ini menyatakan bahwa sistem neurologis khusus mungkin telah berkembang pada manusia untuk menginterpretasikan ekspresi emosional primitif. Dan bukti terakhir menyatakan bahwa memang terdapat sistem seperti itu dan terletak pada otak di bagian hemisfer cerebral kanan. Dan hemisfer cerebral kanan ini berpengaruh kuat dalam keputusan setiap objek manusia untuk mengekspresikan emosinya. Bisa dilanjut? Next. Nah, berbicara tentang lokalisasi fungsi otak mengacu pada wilayah-wilayah spesifik pada otak yang mengendalikan kemampuan atau hasil dari perilaku. Itu merupakan penjelasan dari Pinel pada tahun 2009. Dan perkembangan otak berkaitan erat dengan sumber yang berasal dari rasio atau aspek intelektual seperti pada gambar. Jadi otak juga berfungsi pada inteleknya atau pada kepintaran dan yang lainnya. Seperti yang tadi di slide pertama, ada bagian-bagian otak kiri dan otak kanan sesuai dengan fungsinya. Serta yang terakhir yaitu dan hati nurani atau aspek emosi. Jadi otak itu bukan hanya tentang kepintaran, tentang intelijensianya, tetapi berpengaruh pada aspek emosi, yaitu aspek hati nuraninya. Dan pada fungsi otak juga selain dieksperimen melalui pada saat mereka berbicara, karena ada juga orang atau manusia di dunia ini yang tidak bisa mengekspresikannya dalam bentuk wajah, tetapi bisa mengekspresikannya dalam bentuk nada atau tempo
gitu. Mungkin itu penjelasan mengenai hubungan antara lokalisasi fungsi otak dengan emosi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Anggita atas pemaparan materinya dan apa yang sudah dijelaskan. Maaf, saya lanjutkan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Anggita atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Oke, untuk pemaparan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana ekspresi wajah mempengaruhi emosi. Oke, kita langsung saja dengarkan pemaparan dari moderator dari narasumber yang ketiga. Tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Liza Nur Muhammad akan menjelaskan mengenai bagaimana sih ekspresi wajah kita mempengaruhi emosi dalam diri kita gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di screen ada bacaan bahagia karena tertawa atau tertawa karena bahagia sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya orang-orang awam pasti berpikiran kalau kita itu tertawa karena bahagia. Misalnya kalau kita nonton film animasi atau hobi yang kita lakukan, pasti kita bahagia dong dan kita bisa tertawa karena hal itu. Ataupun misalnya kalau misalnya kita sedih, misal kita lagi nonton film-film sedih, nah terus kita keikutan sedih karena kita menonton film tersebut gitu. Nah, tetapi nih disebutkan di FFH atau the facial feedback hypothesis kalau misalnya perubahan dalam ekspresi wajah itu akan memberikan informasi tentang emosi yang dirasakan. Jadi maksudnya itu jika seseorang tersenyum, maka orang tersebut itu tentu akan merasakan perasaan bahagia gitu. Ini juga disebutkan oleh Charles Darwin dalam The Expression of the Emotion in Man and Animal. Disebutkan kalau misalnya ekspresi wajah mempunyai pengaruh langsung terhadap pengalaman emosional. Nah, jadi bisa dilihat ya kalau misalnya kita itu sebenarnya bisa loh bahagia karena kita memaksakan diri untuk tertawa. Terus kita juga bisa sedih loh karena kita memaksakan diri untuk bersedih gitu. Nah, jadi tersenyum atau tertawa juga itu dapat menjadi obat saat kita mengalami suatu kesedihan atau gundah gulana gitu kan. Nah, lalu bagaimana sih sistematika tubuh kita memproses dari awalnya kita tersenyum menjadi perasaan bahagia. Nah, boleh di next. Nah, di sini bisa diituin ya bagaimana ekspresi wajah mempengaruhi emosi gitu. Nah, pada tahun 1906, seorang fisiolog Prancis itu mengemukakan teori yang dikenal dengan nama The Vascular Theory of the Emotional Appearance. Jadi bisa dilihat ya awalnya itu kita misalnya kita tersenyum, itu tuh menjadikan otot wajah kita itu terangkat kan. Dan ternyata otot wajah kita yang terangkat itu akan mengalirkan darah ke otak itu meningkat. Sehingga kinerja di otak dan kinerja di tubuh itu meningkat juga kan. Pada akhirnya semua sel dan jaringan tubuh menerima oksigen yang banyak untuk mendorong kinerja yang baik. Nah, oksigen yang diterima dalam tubuh itu menyebabkan perasaan gembira dalam diri kita. Nah, seperti sebaliknya juga, kalau misalnya kita bersedih, otomatis otot wajah kita juga menurun, dan aliran darah di otak itu bakal menurun juga, sehingga menyebabkan perasaan kita yang sedih gitu. Nah, jadi untuk kita merasakan bahagia itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah karena stimulasi, atau yang kedua itu karena kita tersenyum atau tertawa. Jadi memaksakan diri untuk tersenyum atau tertawa. Seperti itu sih kurang lebih. Terima kasih. Maaf kecepatan juga ya karena ada waktu yang cukup singkat juga gitu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Aliza atas pemaparan materinya. Silakan Kak Nisa. Ya, baik. Kita akan... Ya, bentar. Oke, kita akan langsung saja memasuki sesi tanya-jawab ya. Yang nantinya sesi tanya-jawab ini, saya akan memberikan kesempatan untuk narasumber
memberikan pertanyaan kepada audiens, dan nanti saya akan memberikan kesempatan pula untuk audiens memberikan pertanyaan kepada narasumber. Oke, kita mulai dari narasumber. Jika ada narasumber yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin pertanyaannya dari saya ya untuk audiens. Berbicara tentang otak, memang setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna. Ada yang bisa mengekspresikan, ada yang tidak gitu. Nah, ada salah satu penyakit yang di mana ini berhubungan tentang emosi atau mengekspresikan. Nah, si penyakitnya itu adalah prosopagnosis. Apa sih itu prosopagnosis itu? Mungkin itu pertanyaannya moderator. Oke, terima kasih atas narasumber. Pertanyaannya, silakan audiens yang ingin mencoba untuk menjawab. Ada? Silakan. Saya Sila ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Anggita. Oke, silakan Asila. Pertanyaan dari Anggita itu prosopagnosis itu apa ya? Prosopagnosis itu adalah orang yang mengalami kesulitan ekstrim untuk mengenali wajahnya sendiri. Tetapi ia dapat mengenali ekspresi emosi. Contohnya, ia dapat mengatakan kepada Anda bahwa orang tertentu sedang gembira, walaupun ia tidak tahu bahwa orang itu seorang istrinya. Apakah cukup, Anggita? Nah, Baik, luar biasa ya. Terima kasih. Luar biasa sekali jawabannya dari audiens Asila. Itu merupakan jawaban dari Breyer dan kawan-kawan pada tahun 1983. Terima kasih ya Asila. Sama-sama, Anggita. baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan audiens yang sudah berpartisipasi untuk mencoba menjawab. Oke, pada kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk seorang audiens memberikan pertanyaan kepada narasumber. Silakan, bila ada yang ingin mencoba untuk bertanya. Saya izin bertanya. Oke, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Widya, berasal dari Sumedang. Saya ingin bertanya untuk pemateri pertama. Kan tadi telah dijelaskan tentang mengenal emosi dan ekspresi melalui komunikasi. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara bertingkah laku dengan baik, juga cara mengendalikan emosi dalam komunikasi itu seperti apa ya? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, itulah tadi pertanyaan dari audiens kepada narasumber pertama. Oke, untuk mungkin itu pertanyaan dari audiens kepada narasumber. Silakan untuk narasumber mencoba untuk menjawab. Ya baik, tadi pertanyaannya itu bagaimana cara terbaik dalam bertingkah laku dan cara mengendalikan emosi dalam berkomunikasi, seperti itu ya. Nah, salah satu yang perlu kita ingat dalam mengendalikan emosi kita, itu memanglah tidaklah mudah. Nah, pengendalian emosi itu dipengaruhi oleh kepribadian, kebiasaan, dan ambisi seseorang tersebut gitu. Nah, terus dipengaruhi juga oleh bagaimana kemampuan kita dalam mengolah aspek-aspek dalam kehidupan gitu. Nah, untuk kita mengungkapkan emosi juga harus secara terbuka dan tenang agar bisa menolong kita untuk bisa merasa lebih baik gitu. Juga itu juga bisa membantu kita agar lebih sehat secara mental. Nah, kita juga harus terbiasa untuk jangan memusatkan perhatian pada perilaku orang lain yang membuat kita merasa kesal dan emosi, karena hal tersebut itu hanya akan membuat kita merasa tidak nyaman dan selalu merasa kurang dalam hal apapun. Jadi kita harus memusatkan diri kita kepada hal-hal positif gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, terima kasih kepada narasumber. Untuk audiens, apakah pertanyaannya sudah terpenuhi? Nomor 1. Ya, sudah terpenuhi. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, baik, karena pertanyaan dari audiens dan narasumber sudah sama-sama dijawab, mungkin kita akan melanjutkan ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan.
kepada Anissa untuk memberikan kesimpulan. Saya persilakan. Baik, Kak Ahmad. Baik. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akan memberikan kesimpulan pada diskusi kita hari ini. Ya, manusia adalah makhluk yang memiliki emosi. Hidup manusia diwarnai dengan emosi dan berbagai macam perasaan. Ada perasaan takut dengan yang akan terjadi, ada rasa cemas, rasa khawatir, dan ada juga rasa marah. Emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan manusia menghadapi berbagai situasi. Hal ini dikarenakan emosi merupakan reaksi manusiawi terhadap berbagai situasi yang nyata. Semakin tepat mengekspresikan emosi, semakin nyaman perasaan tersebut, sehingga memungkinkan individu menjadi akrab dan mampu bersahabat, kemudian berkomunikasi dengan tulus dan terbuka dengan orang lain pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Kak Ahmad. Oke, terima kasih Kak Anissa atas simpulan yang sudah diberikan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara, yang mana kita sudah melalui dari awal hingga akhir, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir pada hari ini, dan juga tak lupa kepada audiens yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Fajri Nur Rahim pamit. Saya Anissa Mutmainah pamit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.